Halo sahabat Tarotivasi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan bahagia selalu ya. Kembali lagi di sini bersama saya di channel Tarotivasi, yang mana sekarang di video ini saya akan membahas dan membawakan analisa zodiak bulanan tentang zodiak Aquarius ya, dari zodiak Aquarius untuk di bulan Juli 2021 ini. Namun pertama-tama saya mau mohon maaf bila mungkin saya membawakan analisa ini untuk bulan Juli, tapi secara bulan sudah hampir habis ya. Tapi paling tidak ya nggak apa-apa lah, karena saya pikir ini bisa menjadi bahan introspeksi diri, bisa menjadi bahan kewaspadaan gitu. Artinya kalau ada yang buruk kita bisa prepare seperti apa dan bagaimana. Tapi apabila sudah terjadi, maka paling tidak itu bisa menjadi introspeksi diri dan kita bisa mengambil hikmah dari itu semua. Itu sebabnya meskipun di akhir-akhir bulan saya tetap berkonsisten untuk membacakan terkait analisa bahasan zodiak hingga selesai. Oke, untuk kamu-kamu yang zodiak Aquarius atau penasaran seperti apa zodiak Aquarius, silakan kamu tonton video ini hingga selesai. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, karena channel ini sangat membutuhkan support dan dukungan kalian agar bisa makin besar dan berkembang. Kartu udah saya tebar, langsung aja kita coba baca analisa. Untuk kartunya yang pertama adalah tentang kehidupan. Jadi apabila para sahabat Tarotivasi dan yang menonton channel ini yang sudah menonton berkali-kali pasti akan paham, tebaran-tebaran saya ini akan terbagi dari beberapa kondisi seperti itu. Untuk tebaran pertama, kondisinya adalah tentang kehidupan ya, dari aspek kehidupan. Jadi untuk bulan Juli ini zodiak Aquarius sedang mendapatkan hikmah ya, bukan hikmah sih, sedang mendapatkan apa yang sudah dia perjuangkan. Jadi kaitannya adalah dengan perasaan. Jadi lebih ke perasaan, artinya di sini adanya take and give gitu. Ketika kita memberikan sesuatu, maka kita pun akan mendapatkan sesuatu. Itu sudah prinsip dari alam semesta ini. Apa yang kita berikan buruk akan kembali ke kita buruk, dan apa yang kita berikan baik akan kembali ke kita pun akan baik. Begitu juga dengan takarannya. Walaupun kita memberikan kebaikan sekecil apapun atau sekecil biji gandum mungkin ya, kita pun akan mendapatkan balasan yang akan menjadi lebih besar dari apa yang sudah kita berikan. Maka dari itu dalam prinsip take and give ini, dalam alam semesta itu cukup saya bisa bilang cukup kompleks kali ya. Kenapa cukup kompleks? Karena ketika kita memberikan sesuatu yang kecil, kita akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi ketika kita memberikan sesuatu yang lebih besar, kita pun akan mendapatkan yang semakin besar. Maka dari itu berhati-hatilah dalam memberikan apapun di dalam kehidupan ini. Entah itu memberikan sesuatu yang buruk, atau melakukan hal yang buruk, atau memberikan sesuatu yang baik dan melakukan hal yang baik. Apabila kebaikan, maka itu akan memberikan berkah untuk kita. Kesabaran, kuncinya adalah kesabaran. Jadi untuk zodiak Aquarius dalam aspek kehidupan ini adalah kesabaran, dan kamu akan mendapatkan apa yang sudah kamu berikan, walaupun sekecil apapun itu, baik atau buruk, itu semua tergantung dari niat kamu sebelumnya, seperti itu. Untuk yang aspek kehidupan ya. Jadi untuk zodiak Aquarius, kamu akan mendapatkan apa yang sudah kamu berikan, semua tergantung dari kesabaran kamu, karena itu semua akan memberikan hasil yang optimal atau hasil yang baik untuk kamu. Itu adalah kehidupannya ya. Sekarang untuk yang karirnya, suatu proses yang cukup lambat namun besar di akhir, saya bisa bilang seperti itu. Karena progres karir dari Aquarius ini saat ini saya bisa bilang itu cukup lambat ya. Cukup lambat dalam arti bukan tidak berkembang, tidak, tapi ketika kita melakukan karir ketika kita menjalankan suatu karir, maka tentunya kita akan mendapatkan hasil yang sudah kita kerjakan, seperti itu. Nah, di sini progres Aquarius itu cukup lambat, tapi nantinya akan besar untuk yang dia dapatkan, seperti itu. Karena ini tulisannya adalah King of Coin ya. Ketika kita bicara koin, maka itu berkaitan dengan materi ya, atau dengan keuangan yang akan didapatkan. Tapi
prosesnya cukup lama gitu. Prosesnya cukup lama, tapi paling tidak kembali lagi ya kita ke prinsip kesabaran tadi ya yang di kartu kehidupan. Maka apapun yang Aries sudah mohon maaf bukan Aries, Aquarius ya. Belibet ngomongnya. Aquarius sudah lakukan, dia akan mendapatkan imbalan atau konsekuensi yang setimpal dengan apa yang sudah dia lakukan. Intinya adalah di sini diperlukan kesabaran yang ekstra. Karena sesuatu yang besar ini tidak bisa berlangsung begitu cepat seperti itu. Ini untuk yang karirnya. Nah, next adalah untuk yang keuangannya. Nah, ini untuk keuangannya dari zodiak Aquarius. Kamu cukup mengkhawatirkan keuangan kamu, tapi paling tidak di sini itu bukanlah akhir atau bukanlah titik kesulitan yang benar-benar tinggi seperti itu. Jadi ketika kita bisa terbangun dari suatu mimpi buruk, ya, artinya mimpi buruk di sini itu adalah anggapan kita gitu ya. Jadi apa yang kita pikir buruk itu belum tentu selamanya buruk ya. Ketika kita bermimpi buruk, ketika kita bangun dari mimpi tersebut, maka apa yang sudah ada di mimpi itu tadi seketika akan hilang gitu, seketika akan sirna. Kenapa saya gunakan perumpamaan mimpi ya? Kenapa? Karena mimpi itu bukanlah sesuatu yang nyata. Mimpi itu adalah sesuatu yang terjadi dalam kondisi-kondisi tertentu gitu. Ketika kamu takut dengan suatu keadaan, tapi ketika kamu tersadar bahwa keadaan itu hanya sebatas pikiran dan sedikit gangguan-gangguan yang tidak baik yang muncul di dalam pikiran kamu, maka hal itu akan membuat kamu menderita gitu. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena kamu tidak mau terbangun dari mimpi kamu atau dari pikiran-pikiran kamu. Terkait keuangan ini bukan saya katakan kaitannya dengan mimpi ya, enggak. Tapi di sini kekhawatiran kamu itu tidak nyata. Walaupun apa yang kamu rasakan itu nyata. Semua hanya sebatas pikiran. Ini tidak benar-benar nyata. Cobalah untuk lebih mengelola lagi pikiran kamu agar tidak menjadi rasa ketakutan yang berlebihan seperti itu. Nah, ini untuk yang keuangan ya dari zodiak Aquarius ya untuk di bulan Juli ini. Sarannya adalah bangunlah dari pikiran-pikiran terburukmu. Bangunlah dan coba sadarilah realitanya itu tidak seperti apa yang kamu khawatirkan dan apa yang kamu takutkan. Itu semua hanyalah sebuah fase yang mana akan berlalu dan menjadikan dirimu realize atau tersadar bahwa apa yang kamu khawatirkan tadi itu bukanlah sesuatu hal yang nyata. Oke, ini tadi untuk yang keuangan ya. Jadi kehidupan, karir, keuangan ada 3 kartu. Nextnya adalah untuk sarannya saya udah siapkan. Di sini tulisannya adalah home. Nah, ketika kita berkata rumah ya, maka korelasinya sebenarnya sih ini agak anu juga sih, agak rancu juga ya. Kenapa munculnya home ya? Analisanya adalah rasanya lebih cocok dengan karirnya. Oke. Kenapa dikatakan cocok dengan karir? Nah, ibaratnya begini. Ketika suatu proses itu berjalan cukup lambat, tapi ketika kamu bisa menikmati kondisi dan keadaan kamu seperti kamu ada di rumah, seperti kamu lagi ada di rumah di mana kamu merasakan nyaman, aman, tentram gitu ya. Maka proses yang berjalan lambat tadi itu yang kaitannya dengan karir kamu itu tidak akan terasa. Itu semua nanti akan menjadi suatu hal yang baik di kedepannya, asal kembali lagi ke kesabaran kamu sampai di mana, sampai sejauh apa kamu bisa terus bersabar akan kondisi tersebut seperti itu. Nah, itu tadi kembali lagi kepada niatan kita ya. Jadi ketika kita niatnya baik, maka kita pun akan mendapatkan sesuatu yang baik. Seperti itu. Ketika niatan buruk, niatan jahat, maka hasilnya pun akan jahat. Jadi cukup berhati-hatilah dengan apa yang kamu lakukan. Oke, ini tadi terkait bahasan ya tentang zodiak Aquarius dari aspek kehidupan, karir, dan juga keuangannya. Sampai di sini dulu video tentang bahasan ini. Mohon maaf sekali lagi karena ini udah mepet ya bulan Juli. Tapi prinsip saya adalah apabila kejadian ini resonate dan memang sudah berlalu, maka paling tidak kita bisa introspeksi diri akan kebaikan atau akan
sesuatu yang sudah berlalu tadi gitu, kita bisa memetik hikmah yang sudah terjadi gitu, dari yang sudah terjadi. Terima kasih sahabat Tarotivasi dan yang sudah menonton channel ini. Buat kalian yang belum subscribe dan juga buat sahabat Tarotivasi, jangan lupa untuk like, comment, share video ini apabila bermanfaat bagi kalian, dan subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi langsung real time ketika saya upload video baru. Karena saya akan setiap hari usahakan untuk upload video yang baru yang berkaitan dengan motivasi berdasarkan kartu tarot. Terima kasih sahabat Tarotivasi dan terima kasih yang menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam bahagia untuk kita semua.